keunggulan dari potensi desa Sumberjo ini dari pertanian, perikanan, peternakan, dan juga pariwisata. Alhamdulillah ada 5 potensi yang kami kembangkan nantinya. Nah, salah satunya Congot Ndaki. Musim penghujan ini biasanya itu kan musim lobster. Jadi yang dicari rekan-rekan nelayan ini lobster. Prosesnya itu ya sore berangkat jam 4, itu pasang jaring itu tadi, terus pagi jam 5 sudah standby di sini, mungkin nanti sudah sekitar jam 7-8 sudah nyampe di sandaran di sini lagi. Survei ini saya jalankan sekitar tahun 2022 Mbak, sampai sekarang. Di pasar itu kebutuhan itu terbatas gitu. Jadi orang-orang itu bingung mau jual singkong itu kemana. Akhirnya terbikinlah ini keripik singkong. Sementara ini kita ke pasar Panggul, terus kalau nyales keliling itu sampai ke Klepu, hampir semuanya sudah kami kelilingi. Biasanya 3 minggu sampai 1 bulan 1 kali. Kalau di pasar itu setiap 5 hari sekali. Usaha keripik saya itu sejak tahun 2009 lah. Awal mula itu dari iseng-iseng lah Mbak, melihat banyaknya bahan baku yang di sini karena di sini mayoritas seorang petani ya. Melihat peluang yang seperti itu kayaknya itu bisa bikin usaha lah. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat keripik pisang itu. Dari BUMDes itu difasilitasi untuk pembuatan sertifikat halal Mbak. Kemarin dulu pernah diadakan pelatihan untuk pembuatan aneka rasa keripik, ada yang coklat, matcha dan lain-lain seperti itu. Perjualan jamunya kurang lebih tahun 2022. Yang dijual ada yang jenis cair, instan juga ada. Ya untuk sementara ini kita belum bisa keluar jauh ya, tapi ya masih bisa dititip-titipkan, bisa ada yang pesen. Ya kadang kalau dari yang merantau bisa buat oleh-oleh gitu. Dukungan dari BUMDes itu ya awalnya ya dari pelatihan itu, terus fasilitas tempat, peralatan dan sebagainya, juga permodalan awalnya dari BUMDes. BUMDes itu berdiri di tahun 2017, diperdeskan, terus kami di tahun 2019 mulai proses kegiatan usaha percetakan banner dan penjualan ATK. Untuk tujuan BUMDes di mendirikan usaha ini yaitu untuk memberikan PAD kepada desa. Dampaknya masyarakat lebih mudah untuk mencari alat tulis kantor. Terus kalau yang dulu itu ketika masyarakat membutuhkan banner itu harus jauh-jauh nyetaknya, sekarang lebih terjangkau, lebih mudah di BUMDes kami. Kami mengembangkan usaha kolaborasi dengan BRI, yaitu ada agen briling mitra resmi BRI, dan juga proses transaksi digital, ada kris dan juga ada stroberi kasir. Dampaknya ya menambah pendapatan, terus kami lebih mudah memantau terkait keuangan yang ada di Komprinting. Terus yang jelas masyarakat
ketika tidak bawa uang cash, ada transaksi proses digital itu lebih mudah. Dan juga ketika proses ada penarikan uang, kami juga melayani di agen brillingnya. Adanya drilling di sekitaran sini itu memperhemat waktu lah. Perbedaannya sangat jauh sekali, Mbak. Kalau dulu itu di sini masyarakat nelayan itu perahunya itu perahu kayu. Setelah adanya program pinjam kur itu tadi, bisa untuk membeli alat tangkap yang lebih canggih. Jadi termasuk perahu fiber, termasuk mesin tempel, itu sudah sangat membantu sekali. BRI melihat Desa Sumberjo memiliki potensi peternakan, perikanan, dan wisata, serta potensi sumber daya yang bisa dikembangkan melalui program-program pemberdayaan seperti Desa Brilian. Harapan untuk Desa Brilian adalah terciptanya Desa Sumberjo sebagai desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya melalui pengembangan ekonomi lokal, penguatan UMKM, mendorong digitalisasi UMKM dan layanan desa, serta menciptakan kebaikan dan cerita kebersamaan yang menginspirasi. Program Desa Brilian merupakan salah satu inisiatif strategis Bank BRI dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan memperluas inklusi keuangan melalui desa di seluruh Indonesia. Desa Brilian itu mengusung 4 pilar. Pertama adalah BUMDes dan juga termasuk pada saat ini adalah Koperasi Desa Merah Putih, di mana dengan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam memperkuat perekonomian di desa. Pilar kedua digitalisasi, di mana Bank BRI terus mendorong digitalisasi di desa dengan berbagai inisiatif dan produk BRI seperti Brimo dan juga Brilling. Kemudian yang ketiga adalah sustainability, di mana Bank BRI menanamkan semangat keberlanjutan dalam membangun ketangguhan ekonomi desa. Dan yang terakhir inovasi. Di dalam inovasi BRI mendorong kreativitas seluruh masyarakat desa dalam menciptakan solusi atas tantangan di desa masing-masing. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 5.000 desa brilian yang tersebar di seluruh Indonesia, dan terus kita lakukan pendampingan dan pemberdayaan di desa-desa tersebut. Setelah ada dukungan dari pihak BRI, alhamdulillah UMKM yang ada di wilayah kami semakin berkembang, baik dari sisi pemasaran juga pendapatan. Harapan kami tingkat ekonomi warga kami semakin meningkat, juga wisata kami juga semakin berkembang dengan adanya Desa Brilian, dengan adanya kerjasama kami dengan pihak BRI.